menanyakan terkait dengan IHSG yang masih di posisi galau semenjak perdagangan awal tahun 2 Ya, Januari. Bahkan IHSG secara teknikal mengkhawatirkan, Pak. Kemungkinan ya. IHSG crash mendalam, lalu atas sentimen ini seberapa besar hal ini akan terjadi, jika sebaliknya yang terjadi seperti apa, Pak Okta? Boleh dijelaskan? Iya, jadi memang ini sudah terefleksikan di pasar ya. Kalau kita belajar technical analysis, price discount everything, dan memang ini investor itu membuat pasar kita ini kecenderungan lebih fluktuasinya lebih pendek, dan memang akan kecenderungan kita melihat jangka menengah akan lebih ke sideways. Sampai kapan? Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal gitu ya Bu ya, bahwa ada dua momentum yang setengah ditunggu oleh pasar yang paling krusial dan mungkin akan berdampak terhadap global adalah bagaimana nanti kebijakan dari Presiden Donald Trump setelah adanya inaugurasi atau pelantikan. Dan memang ini yang menjadi kekhawatiran pasar, bukan hanya di Indonesia saja, khususnya di Asia, khususnya dengan China gitu ya. Karena bahkan sebelum dilantik pun ada sudah terkait dengan kenaikan tarif dari China ini sudah mulai digaungkan kembali, lalu juga bahkan kena ada tarif baru impor dari Kanada, Meksiko, dan ini memang yang menjadi kekhawatiran pasar. Jadi pasar ini memang kecenderungan ya merealize-nya adalah ya kita akan lebih safe dulu positioning-nya gitu ya, dengan khususnya di awal tahun. Dan ini mereka juga sedang bagaimana alokasi yang terbaik seperti apa gitu ya, karena memang cukup dinamis. Dan ya, dan yang paling menarik juga adalah tadi malam pasca rilis data tenaga kerja Amerika Serikat, kalau kita lihat data dari CME Fed Watch Tool, di mana di sini ternyata semakin besar potensinya pemangkasan suku bunga hanya terjadi satu kali. Dan ini adalah hal yang cukup negatif gitu ya, karena di bawah ekspektasi pasar. Karena pasar menginginkannya adalah kita bisa elaborasi lebih cepat terkait dengan relaksasi kebijakan suku bunga. Karena balik lagi tadi ya, semakin panjang suku bunga ini tertahan di level yang tinggi, semakin bisa menekan daya beli itu sendiri. Jadi memang termasuk di Indonesia, termasuk Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia kita juga akan mirroring kebijakan dengan Fed gitu ya. Karena kalau kita lebih agresif, kekhawatirannya adalah rupiah kita nanti yang akan bergejolak gitu. Jadi memang cukup cukup dinamis, dan kelihatannya memang ini menjadi hal yang direspon oleh pasar, sehingga ya ISG kita stagnansinya sekarang kena 7.200 mentok ke bawah, kena supportnya saat ini di 7.000 rebound lagi. Jadi pendek, cukup pendek.